Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mempresentasikan mengenai resume praktikum percobaan 1 dan 3 praktikum kimia farmasi 2. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Teges Setia Mulia dengan NIM 3311201016 dari kelas A, kelompok 4, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama untuk pemaparan pertama itu ada Deswita Anggarina Ripai dengan NIM 3311201017. Kemudian dilanjut oleh Arneta Anggraeni Lubis dengan NIM 3311201018. Kemudian dilanjut sama Muhammad Pauji Hanapi dengan NIM 3311201024. Dan yang terakhir dilanjut sama Salma Fauzia Hardini dengan NIM 3311201020. Baik, kita langsung saja mulai presentasinya. Saya persilahkan untuk Deswita Anggarina Ripai untuk membacakan materi yang pertama. Baik, izin masuk, izin memperkenalkan diri, saya Desita Anggerina, izin untuk memaparkan topik titrasi bebas air. Dilanjut aja. Titrasi bebas air untuk prinsip percobaannya adalah penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Untuk tujuan percobaannya, satu, menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Dua, melakukan validasi metode analisis akurasi penentuan kadar papaverin HCl secara titrasi bebas air. Ketiga, menentukan kemurnian papaverin HCl dengan titrasi bebas air. Dilanjut. Untuk pendahuluannya, titrasi bebas air merupakan titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, melainkan menggunakan pelarut organik. Penggunaan air harus dihindari karena air dapat bersifat asam lemah dan basa lemah. Oleh karena itu, air dapat berkompetisi dengan asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah dalam hal menerima atau memberi proton. Adanya kompetisi ini berakibat pada kecilnya anfleksi pada kurva titrasi asam atau basa sangat lemah mendekati pH 0 dan 14. Akibatnya, deteksi akhir titrasi sangat sulit dan tidak dapat ditentukan kadarnya secara tepat pada media air. Sehingga dipilihlah metode titrasi bebas air sebagai penentu kemurnian papaverin HCl. Menurut reaksi, H2O tambah HClO4 bereaksi H3O- ditambah ClO4-. Lalu ada RNH2 ditambah HClO4 jadi RNH2 plus ditambah ClO4-. Selanjutnya, titrasi bebas air ini dilakukan pada zat asam atau basa lemah seperti halnya asam-asam organik atau alkaloida. Untuk titrasi basa lemah dipilih pelarut yang bersifat asam. Asam perklorat digunakan untuk titrasi asam lemah dan pelarut yang digunakan adalah larutan asam asetat glasial. Titik akhir titrasi dapat menggunakan indikator. Indikator yang digunakan adalah berupa senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah, di mana warna molekulnya berbeda dengan warna konjugatnya. Indikator yang dipilih adalah indikator yang mengalami perubahan warna yang tajam dekat dengan titik ekuivalen. Titrasi basa lemah dan garam-garamnya dapat menggunakan indikator kristal violet. Metil rosanilin, klorid, guanalvinred, naptolbenzein, dan malasid green. Sedangkan untuk titrasi basa kuat dapat menggunakan metil red, metil orange, dan timol blue.
Pada percobaan ini, kristal violet paling banyak digunakan karena mampu menunjukkan perubahan warna yang jelas pada titik akhir dengan kelebihan titran kurang dari 0,1 mili. Di sini ada monografi papaverin HCl. Nama resminya adalah papaverin hidrokloridum. Nama lainnya papaverin HCl. Bobot molekulnya seberat 375,85. Rumus molekulnya yaitu C20H21NO4HCl. Struktur molekulnya terlampir. Lalu kelarutannya itu larut dalam air dan dalam kloroform, sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Persyaratannya, papaverin hidroksida mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100,5%. C20H21NO4HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Reaksi kimianya untuk pembakuan KHP dan HClO4 terlampir dan papaverin HCl dengan HClO4 terlampir. Dilanjut, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, alatnya ada buret 25 mili, labu Erlenmeyer, gelas ukur 25 mili, beker gelas 250 mili, statif, klem penjepit, kaca arloji, pipet tetes, patel logam, kertas perkamen, lalu juga dibutuhkan pipet volume 2 mili, 5 mili, dan 10 mili. Untuk bahannya ada larutan HClO4 0,1 N, kalium hidrogen petalet atau KHP, lalu ada asam asetat glasial, asam asetat anhidrida, larutan Hg asetat 6%, indikator kristal violet, dan papaverin HCl sebagai sampelnya. Seperti itu. Dilanjut. Untuk yang pertama, percobaan pertama yaitu pembakuan larutan HClO4 dengan larutan baku kalium hidrogen phthalate atau KHP 0,1 N. Untuk diagram alirnya, pertama ditimbang 200 mg KHP, lalu dilanjut larutkan dalam 15 mili asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, ditambah 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan HClO4 0,1 N hingga terjadi perubahan warna. Untuk perubahan warnanya dari ungu berubah menjadi biru kehijauan. Lalu catat volume HClO4 yang terpakai. Prosedur dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu setelah diulang sebanyak 3 kali, dihitung normalitas HClO4 yang sebenarnya. Lanjut, hasil pembakuan HClO4 seperti berikut. Untuk rumus yang dipakai itu berat KHP yang ditimbang dibagi MR kali KHP kali volume kali HClO4 yang dipakai. Untuk rata-rata normalitas HClO4 yang hasil pembakuannya adalah 0,1006. Kesimpulan pembakuan HClO4 didapatkan normalitas HClO4 sebenarnya adalah 0,1006 N. Percobaan yang kedua adalah validasi metode analisis papaverin HCl. Diagram alirnya yaitu timbang baku pembanding papaverin HCl, ada 3 varian, yang satu 245 mg, lalu 350 mg, dan 370 mg. Masing-masing ditimbang sebanyak 3 kali karena prosedurnya diulang sebanyak 3 kali. Lalu masing-masing
masing-masing dari timbangannya itu dilarutkan dalam 40 mili asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, lalu ditambahkan 5 mili raksa 3 asetat P, ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan HClO4 0,1 N hingga terjadi perubahan warna. Untuk perubahan warnanya itu sama dengan validasi, yaitu dari ungu menjadi biru toska. Catat volume HClO4 yang terpakai, lalu dihitung berat miligram pavoverin HCl yang diperoleh dalam setiap larutan. Hitung juga akurasi persen R-nya dan presisi persen RSD-nya. Hasil validasi metode analisis seperti berikut. Untuk rumus yang dipakai adalah BHA 37,59 dikali volume HClO4 dibagi 1 mili. Lalu ada persen R-nya sama dengan berat hasil analisis dibagi berat yang ditimbang dikali 100%. Untuk persen R rata-ratanya didapatkan 99,92%. Untuk standar deviasinya didapatkan 1,484% dan persen RSD-nya didapatkan sebanyak 1,485%. Kesimpulan validasi metode analisisnya yaitu metode dinyatakan valid karena nilai persen R berada dalam rentang 98,0% sampai dengan 102,0% dan persen RSD tidak lebih dari 2%. Dilanjut untuk percobaan ketiga ada penetapan kemurnian pavoverin HCl. Untuk diagram alirnya, timbang sebanyak 350 mg pavoverin HCl dilarutkan dalam 40 mili asam asetat glasial, lalu tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, ditambahkan 5 mili raksa 2 asetat P, ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan HClO4 0,1 N hingga terjadi perubahan warna, yaitu ungu menjadi biru toska. Lalu catat volume HClO4 yang terpakai. Prosedur ini dilakukan juga sebanyak 3 kali. Setelah itu dihitung persen kemurnian pavoverin HCl. Lanjut, hasil penetapan kemurnian. Seperti yang tertera, rumus yang dipakai adalah persen kemurnian sama dengan berat hasil analisis dibagi berat yang ditimbang kali 100%. Untuk persen kemurnian rata-ratanya didapatkan 111,283%. Dilanjut. Untuk kesimpulan penetapan kemurniannya, dari hasil percobaan ini didapat rata-rata persen kemurnian sampel sebesar 111,283%. Hasil ini tidak sesuai dengan persyaratan literatur yang menyatakan papaverin hidroklorida murni mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100,5% C20H21NO4HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan sehingga sampel papaverin HCl yang dianalisis dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kemurnian. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai titrasi bebas air. Dilanjutkan oleh dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Baik, untuk pemaparan presentasi dari titrasi asam basa secara potensiometri akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Arneta Anggraini Lubis. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu titrasi asam basa secara potensiometri. Di next. Secara potensiometri yaitu ada prinsip percobaan. Yang pertama itu penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa. Kedua ada penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Adapun tujuan percobaannya yaitu yang pertama menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH, yang kedua menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Alkalimetri merupakan reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Alkalimetri menggunakan indikator, di mana indikator ini merupakan suatu asam atau basa organik yang lemah, yang mengalami perubahan warna pada lingkungan pH tertentu. Adapun syarat-syarat titrasi asam basa yaitu yang pertama ada air yang digunakan yaitu aquades bebas CO2. Aquades bebas CO2 dapat digunakan dengan memanaskan aquades hingga mendidih. Lalu dibiarkan mendidih selama 10-15 menit, tunggu dan dinginkan lalu tutup dengan kertas perkamen. Yang kedua yaitu pelarut yang digunakan harus netral, contohnya aquades bebas CO2 dan alkohol yang netral terhadap indikator. Metode potensiometri merupakan metode menentukan kadar suatu zat dalam larutan menggunakan hubungan antara kadar suatu zat dengan potensial listrik larutan. Secara garis besar dibagi dua, yaitu potensiometri langsung dan potensiometri tidak langsung yang dikenal dengan titrasi potensiometri. Pada potensiometri langsung, harga potensial larutan langsung mencerminkan konsentrasi zat, misalnya pengukuran pH larutan dengan pH meter. Pada titrasi potensiometri, konsentrasi zat yang dianalisis atau analit ditentukan setelah dilakukan pengolahan data titrasi termasuk perhitungannya. Pada titrasi asam basa secara potensiometri ini, titik akhir titrasinya ditentukan dengan cara menghitung lonjakan pH yang terlihat pada kurva hubungan pada titrasi asam basa secara potensiometri ini. Titik akhir titrasinya ditentukan dengan cara menghitung lonjakan pH yang terlihat pada kurva hubungan nilai pH dengan volume titran yang digunakan sama dengan mili. Keuntungan menggunakan cara potensiometri ini untuk mendeteksi titik ekivalennya adalah satu, dapat digunakan untuk larutan keruh, kedua, tidak terganggu oleh fluoresensi atau warna larutan, yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan titik ekivalen titrasi yang tidak mempunyai indikator warna yang cocok. Baik, untuk monografi asam sitrat monohidrat, untuk nama resminya yaitu citric acid monohidrat. Nama lain asam sitrat monohidrat, berat molekul 210,14, rumus molekul C6H8O7H2O. Untuk struktur molekul udah terlampir. Pemberian hablur bening tidak berwarna, serbuk hablur granul sampai putih sampai halus putih mengembang di udara kering. Alat dan bahan. Untuk alat potensiometri ada elektroda pengukur, indikator platina, elektroda pembanding kolonel, pH meter, magnetic stirrer, pengaduk, biuret, dan alat-alat gelas. Untuk bahan ada larutan NaOH 0,1 N, indikator fenometalen, asam sitrat monohidrat, sama aquades. Untuk melakukan pembakuan larutan NaOH 0,1 N, pipet 10 ml larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1 N,
Lalu tambahkan 2-3 tetes indikator fenolalen titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna hingga terjadi perubahan warna merah muda. Lalu hitung normalitas NaOH sebenarnya. Untuk penetapan kadar kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional, timbang sesama 85 mg sampel, lalu larutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, lalu tambahkan 3-4 tetes indikator fenolphthalein P, lalu titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Lalu hitung persen kemurnian asam sitrat. Penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Timbang sesama 85 mg sampel, lalu larutkan dalam 50 ml Aquades bebas CO2, lalu titrasi dengan 0,2 ml larutan NaOH 0,1 N, lalu diukur perubahan pH dan dicatat. Lalu tambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi lonjakan pH. Berikut hasil percobaan hasil pembakuan NaOH menggunakan rumus yang terlampir, sehingga menghasilkan rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan yaitu 0,1 N. Berikut hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional dengan rumus yang terlampir, sehingga menghasilkan kemurnian rata-rata 89,5158%. Berikut hasil percobaan dari data volume titran sebelum dan sesudah lonjakan pH. Berikut yang terlampir. Hasil percobaan dari asam sitrat dalam sampel dan persentase kemurniannya menggunakan rumus berikut yang terlampir, sehingga menghasilkan persen kemurniannya yaitu 98,3%. Untuk kesimpulannya, rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan adalah 0,1 N. Yang kedua, zat aktif sampel asam sitrat monohidrat pada kedua metode secara konvensional maupun potensiometri tidak memenuhi syarat kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu titrasi redox yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Salma. Dipersilahkan. Ya, baik, selanjutnya ada titrasi redox dengan potensiometri. Prinsip pada percobaan kali ini yang pertama ada penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua, penetapan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel atau dilambangkan dengan E. Tujuan dari percobaan kali ini yang pertama menentukan normalitas larutan baku sekunder I2, yang kedua menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Lalu selanjutnya ada pendahuluan mengenai titrasi redox. Titrasi redox adalah penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi antara analit dengan titran, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Reduksi oksidasi adalah proses perpindahan elektron dari suatu oksidator ke reduktor. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron
elektron atau reaksi terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Lalu selanjutnya ada reaksi redoks yang mempunyai beberapa persyaratan untuk dapat digunakan sebagai bahan titrasi. Yang pertama, reaksi harus cepat dan sempurna. Yang kedua, reaksi berlangsung secara stokiometri. Yang ketiga, akhir titrasi dapat dideteksi misalnya dengan bantuan indikator atau secara potensiometri. Ada beberapa macam titrasi redoks yaitu permanganometri, iodometri, iodimetri, iodatometri, bromometri, bromatometri, dan serimetri. Selanjutnya, iodimetri adalah penetapan kadar di mana zat uji atau reduktor langsung dititrasi dengan larutan iodium. Reaksi kimia yang terjadi adalah zat reduktor ditambah I2 menghasilkan I negatif ditambah oksidator. Diperlukan adanya indikator yang mampu menunjukkan titik ekivalen dengan akurasi yang tinggi. Indikator yang digunakan pada titrasi ini adalah larutan kanji yang akan membentuk kompleks yang berwarna ungu dengan iodium. Selain larutan kanji, kloroform juga dapat digunakan sebagai indikator di mana iodium dalam kloroform berwarna violet. Larutan iodium dapat dilakukan dengan arsen trioksida. Selanjutnya, penentuan akhir titrasi atau titik akhir titrasi redoks secara potensiometri dilakukan dengan cara menghitung lonjakan potensial sel yang terlihat pada kurva hubungan nilai potensial sel. Sedangkan metode konvensional yaitu metode penentuan titik akhir titrasi menggunakan indikator. Selanjutnya ada monografi sampel dari vitamin C. Nama resminya Acidum ascorbicum, nama lainnya asam ascorbat, struktur molekulnya terlampir, berat molekulnya 176,13, rumus molekulnya C6H8O6, pemberiannya hablur atau serbuk putih agak kuning, oleh terpengaruh cahaya lambat laun menjadi berwarna gelap. Dalam keadaan kering stabil di udara, dalam larutan cepat teroksidasi, lalu kelarutan mudah larut dalam air agar sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dan dalam benzen. Persyaratan kemurnian, asam askorbat mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O6. Lalu reaksi kimia yang terjadi pada titrasi kali ini yang pertama ada reaksi pembakuan I2 dengan AS2O3 sebagai terlampir. Lalu yang kedua reaksi kimia vitamin C dengan I2 juga terlampir. Lalu selanjutnya alat dan bahan yang digunakan pada penentuan vitamin C dengan titrasi redoks. Yang pertama ada alat potensiometri, elektroda pengukur atau indikator platina, elektroda pembanding kolomel, pH meter, magnetik stirar, pengaduk, buret, alat-alat gelas. Lalu bahan yang digunakan yaitu larutan I2 0,1N, AS2O3, NaOH4N, HCl4N, NaHCO3, H2SO42N, indikator kanji, vitamin C, dan Aquades. Lalu selanjutnya ada pembakuan larutan I2 0,1N. Yang pertama ditimbang sesama 60 mg AS2O3, lalu dilarutkan dalam NaOH4N tetes demi tetes hingga larut, lalu ditambahkan 25 ml air bebas CO2 dan dinetralkan dengan HCl4N, lalu ditambahkan 2 gram NaHCO3 dan ditambahkan 5 ml indikator kanji. Lalu dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terjadi perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi ungu. Lalu dicari normalitas iodium rata-ratanya. Selanjutnya ada hasil perhitungan pada pembakuan I2. Rata-rata normalitas I2 hasil pembakuan itu didapatkan 0,0785 dengan rumus berat AS2O3 dalam miligram dikali 0,1 dibagi volume iodium dikali 4,946. Untuk 4,946 ini didapatkan dari kesetaraan yaitu 1 mili iodium 0,1 N setara dengan 4,946 mg AS2O3. Untuk kesimpulan pembakuan I2 yaitu didapatkan normalitas I2 sebesar 0,0785.
Selanjutnya ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. Yang pertama ditimbang sesama 115 mg vitamin C, lalu dilarutkan dengan 25 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Lalu ditambahkan 3 ml indikator kanji dan dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terjadi perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi ungu. Lalu dicari persen kemurnian vitamin C. Dan didapatkan hasil berdasarkan perhitungan, yaitu persen kemurnian rata-rata itu 103,5304% dengan rumus BHA atau berat hasil analisis sama dengan 6,9127 dikali volume I2 dibagi 1 ml, dan dicari persen kemurniannya dengan menggunakan rumus berat hasil analisis dibagi berat sampel yang ditimbang dikali 100%. Selanjutnya ada kesimpulan penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional didapatkan persen kemurnian rata-rata adalah 103,5304%, di mana zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang, yaitu 99% hingga 100,5%. Selanjutnya ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometrik. Yang pertama ditimbang sesama 115 mg vitamin C, dilarutkan dengan 50 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Lalu dititrasi dengan 0,2 ml larutan iodium 0,1N dan diukur potensial sel dan dicatat untuk hasilnya itu terlampir dan dicari persen kemurnian vitamin C. Selanjutnya didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan rumus terlampir. Selanjutnya, kesimpulan penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri yaitu didapatkan persen kemurnian rata-rata adalah 101,9143%, di mana zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% hingga 105%. Baik, selanjutnya ada lampiran grafik. Untuk grafik yang pertama ini ada grafik hubungan volume pentiter dengan potensial sel. Lalu yang kedua, ada grafik turunan pertama, yaitu hubungan volume pentiter dengan delta potensial sel dan delta V. Dan yang terakhir, grafik turunan kedua, di mana hubungan volume pentiter dengan delta kuadrat pH dibagi delta V. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai titrasi redox, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, rangkaian presentasi resume percobaan dari modul 1 sampai 3 telah selesai. Izinkan saya membacakan simpulan dari presentasi kali ini. Yang pertama, dari hasil pengujian titrasi bebas air pada sampel papaverin HCl, metode yang digunakannya itu dinyatakan valid. Akan tetapi, dari persen kemurnian yang didapatkan dari sampel tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, dari hasil pengujian titrasi alkalimetri secara potensiometri pada sampel asam sitrat monohidrat pun persen kemurniannya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga, dari hasil pengujian titrasi redoks secara potensiometri pun hasil dari persen kemurniannya tidak memenuhi persyaratan. Nah, dari ketiga pengujian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pada saat penimbangan dan pengambilan bahan tidak akurat dan kemungkinan adanya kontaminasi dari bahan yang digunakan, serta pada alat yang digunakan pun dapat terjadi ketidakakuratan. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.